Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin menjelaskan tentang teori-teori filsafat sosial ekonomi Ibnu Khaldun yang beranggotakan saya Ahmad Nihaul Hazani NIM 4119135, yang kedua Sinta Putri Janah NIM 4119136, yang ketiga Dwi Utami NIM 4119138. A. Biografi Ibnu Khaldun. Nama lengkap Ibnu Khaldun adalah Waliyuddin Abu Zaid Abdurrahman bin Muhammad Ibnul Khaldun Al-Hadrami Al-Isbili. Beliau dilahirkan di Tunisia pada awal Ramadan 732 Hijriah atau tanggal 27 Mei 1332 Masehi, dan wafat di Kairo pada tanggal 17 Maret 1406 Masehi. Keluarganya berasal dari Hadramaut yang kemudian berimigrasi ke Sevilla, Spanyol pada abad ke-8 setelah semenanjung itu dikuasai Arab Muslim. Keluarga ini pro-Umayyah dan selama bertahun-tahun menduduki posisi tinggi di Spanyol sampai akhir hijrah ke Maroko. Setelah di Maroko, mereka menetap di Tunisia, dan di negara ini mereka dihormati oleh pihak istana dan diberi tanah milik dinasti Hafsiyah. Selanjutnya, sejarah Ibnu Khaldun masa kecil terlibat dalam kegiatan intelektual. Di kota kelahirannya, Ibnu Khaldun bukan hanya seorang intelektual, tetapi juga praktisi politik. Pergulatannya dengan politik mengantarkannya terlibat di berbagai kancah politik di wilayah barat Afrika Utara seperti Tunisia, Aljazair, dan Maroko, hingga ke Andalusia dan kemudian Timur Tengah. Intelektualnya dengan meneliti intelektualitasnya tidak hanya berputar di idea dan wacana, melainkan membumi ke dunia nyata, bahkan ke realitas politik, sosial, dan ekonomi. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang teori filsafat sosial Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun merupakan tokoh yang banyak memberikan kontribusi dalam wacana pengembangan peradaban dunia, khususnya umat Islam. Konsep dan teori yang tertuang dalam magnum opusnya Muqaddimah telah memberikan inspirasi para intelektual Barat maupun Islam dalam membangun peradaban. Sejarawan Inggris A. J. Toynbee menyebut Muqaddimah sebagai karya monumental yang sangat berharga. Bahkan Misbah al-Amili menjadikan pemikiran Ibnu Khaldun sebagai variabel dalam melakukan studi komparatif antara pemikiran Arab dengan pemikiran Yunani. Di samping itu, banyak sosiologi, filsuf, sejarawan, dan ahli politik yang memuji kehebatan dan keluasan wawasannya. Beberapa pemikiran Ibnu Khaldun. Yang pertama, Al-Umran. Membangun paradigma peradaban masyarakat. Ibnu Khaldun menyatakan bahwa ilmu ini merupakan kumpulan dari segala ilmu pengetahuan, termasuk diantaranya ilmu sosiologi. Al-Umran mempunyai makna luas, meliputi seluruh aspek aktivitas kemanusiaan, diantaranya frame geografi peradaban, perekonomian, sosial, politik, dan ilmu pengetahuan. Maksud dari Al-Umran dalam kerangka pemikiran Ibnu Khaldun adalah ilmu metodologi umum yang membahas tentang dasar-dasar peradaban, dan dengannya tercapai puncak peradaban bumi. Secara natural, menurut Ibnu Khaldun, manusia membutuhkan peradaban, karena menurutnya manusia secara tabiat adalah makhluk sosial. Oleh karena itu, manusia harus berkumpul, karena ini merupakan karakteristik kesosialannya. Hal seperti ini mengandung makna esensial dari sebuah peradaban. Pertemuan sangat urgen bagi kehidupan manusia. Tanpa pertemuan, keberadaannya tidak sempurna. Tuhan berkeinginan memakmurkan bumi ini oleh mereka semua dan memberikan khilafahnya hanyalah kepada mereka. Yang kedua, letak dasar sosiologi.
Ibnu Khaldun bukan hanya seorang filsuf, melainkan juga seorang sosiolog, politikus, dan ahli sejarah. Sosiologi menurutnya merupakan sarana untuk memahami sejarah dan kondisi sosial masyarakat pada suatu generasi, proses perubahan dalam suatu masyarakat, faktor dan pengaruhnya dalam peta peradaban suatu bangsa. Ketika menganalisa struktur masyarakat, ia membaginya dalam 3 format, yaitu bangsa Arab, bangsa Berber, dan Ajam. Dari 3 struktur tersebut, ia menempatkan bangsa Arab pada masyarakat pedesaan yang primitif, karena mereka hidup sebagai penggembala unta yang harus berpindah-pindah. Maksud Arab ini konotasinya lebih dekat ke pemakaman Badui. Mereka terbiasa mempertahankan diri dari musuh dan tantangan yang setiap saat menghantui. Begitu juga dengan alam yang tidak bersahabat. Mereka tidak pernah melepaskan senjatanya, karena setiap saat bahaya akan mengancam. Dengan pengalaman ini, bangsa Arab menurut Ibnu Khaldun mampu merebut kekuasaan dari pihak lain dengan asabiyahnya. Namun, kekuasaan ini cepat lepas karena kondisi mereka yang berpindah-pindah. Padahal kekuasaan itu bisa dipertahankan melalui dukungan solidaritas dari golongannya yang terus membantu dan membelanya dalam setiap waktu. Hal ini sulit diperoleh karena setiap waktu sebagai penggembala mereka dituntut untuk berkelana. Yang ketiga, tradisi hermeneutika dalam pemikiran Ibnu Khaldun. Tradisi ini dirintis oleh Ibnu Khaldun yang kemudian dikembangkan oleh generasi sesudahnya, termasuk diantaranya Arkaun dan Nasr Hamid Abu Zaid. Dalam wacana hermeneutika, sebuah tradisi akan mati, kering dan berhenti jika tidak dihidupkan secara terus-menerus melalui penafsiran ulang sejalan dengan dinamika sosial. Sebagai seorang sosiolog yang juga pemerhati sejarah, Ibnu Khaldun menganjurkan untuk memahami sejarah sebagai substansi dan kondisi pelaku sejarah tersebut. Hermeneutika terdiri dari 3 elemen pokok, yaitu pengarang, teks, dan pembaca. Ketiganya mempunyai dunia tersendiri, sehingga harus terjalin hubungan yang dinamis, dialogis, dan terbuka. Ada interaksi yang saling terkait antara ketiganya. Di satu sisi, seorang pembaca ketika berhadapan dengan teks, hasil yang ia peroleh tergantung pada keberaniannya mengenali arti dan muatan teks. Sedangkan di sisi lain, pembaca dituntut untuk mengenali lebih jauh terhadap pribadi pengarang sehingga mampu menangkap aspirasi yang ada dalam nurani pengarang secara keseluruhan. Materi yang ketiga yaitu relevansi teori filsafat Ibnu Khaldun dengan teori ekonomi modern. Yang pertama ada teori permintaan. Konsep permintaan barang yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun dalam teori ekonomi dikenal dengan hukum permintaan atau teori permintaan. Hukum permintaan menjelaskan bahwa jumlah barang yang diminta lebih besar pada harga yang rendah daripada tingkat harga yang tinggi. Relevansi teori permintaan Ibnu Khaldun dengan teori ekonomi modern dapat dilihat dari 2 hal, yaitu yang pertama, teori permintaan adalah hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta. Yang kedua, teori permintaan menjelaskan adanya hubungan terbalik antara harga dan jumlah permintaan, di mana harga rendah akan berpengaruh pada naiknya jumlah permintaan dan harga barang yang tinggi akan menurunkan jumlah permintaan. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Ibnu Khaldun menjelaskan dalam kondisi umum naik dan turunnya tingkat permintaan suatu barang dipengaruhi oleh harga. Akan tetapi, tingkat permintaan tidak selalu dipengaruhi harga, namun juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Analisis yang dilakukan Capra menjelaskan bahwa sejumlah faktor-faktor lain yang mempengaruhi tingkat permintaan dalam pandangan Ibnu Khaldun antara lain pendapatan, jumlah penduduk, kebiasaan dan adat istiadat masyarakat, pembangunan dan kemakmuran masyarakat secara umum. Yang ketiga, teori penawaran. Ibnu Khaldun menyatakan bahwa apabila harga tinggi pada suatu pasar atau kota, serta kesediaan masyarakatnya untuk membeli dengan harga tinggi,
maka pedagang akan menaikkan jumlah penawaran barang komoditasnya dengan jumlah yang tinggi agar dapat mengisi dan memenuhi kebutuhan pasar. Dalam teori ekonomi modern, pernyataan Ibnu Khaldun di atas dikenal dengan hukum penawaran. Hukum penawaran pada dasarnya adalah keinginan penjual untuk menawarkan barangnya apabila harganya tinggi. Semakin tinggi harga suatu barang, maka jumlah barang yang ditawarkan akan semakin banyak. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen semakin sedikit. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa harga bukan satu-satunya faktor yang mendorong timbulnya penawaran oleh produsen atau pedagang. Capra memperinci pendapat Ibnu Khaldun tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran antara lain: 1. Laju keuntungan relatif, 2. Tingkat permintaan, 3. Tingkat usaha manusia, 4. Ketenangan dan keamanan, 5. Besarnya tenaga buruh yang digunakan, 6. Ilmu pengetahuan dan tingkat keterampilan yang dimiliki, dan yang terakhir, kemampuan teknik dan perkembangan masyarakat secara keseluruhan. Yang kelima, teori produksi. Dalam pembahasan teori produksi, pernyataan Ibnu Khaldun di atas dikenal dengan istilah fungsi produksi. Fungsi produksi menelaah adanya hubungan hasil produksi atau output dengan faktor-faktor produksi yang mempengaruhinya, yaitu modal disimbolkan dengan K, jumlah tenaga kerja yang tersedia disimbolkan dengan L, kekayaan alam disimbolkan dengan R, dan tingkat teknologi yang digunakan dalam kegiatan produksi disimbolkan dengan T. Bentuk rumus ekonomi dari fungsi produksi ini adalah Q sama dengan F dikali K, L, R, dan T. Konsep produksi Ibnu Khaldun menunjukkan relevansi yang sama dengan pembahasan ekonomi modern, di mana faktor-faktor produksi mencakup modal, tenaga kerja, sumber daya alam, dan tingkat teknologi yang digunakan. Yang keenam, fungsi pasar. Ibnu Khaldun menjelaskan beberapa fungsi pasar sebagai tempat memperoleh barang-barang kebutuhan sesuai dengan nilainya atau al-qiyam, dan tempat memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dalam pembahasan ekonomi modern, pasar mempunyai beberapa fungsi, antara lain: 1. Pembentukan nilai harga, 2. Pendistribusian, 3. Promosi. Secara umum, fungsi pasar Ibnu Khaldun sama dengan fungsi pasar dalam teori ekonomi modern, walaupun ia tidak memuat fungsi-fungsi pasar lainnya seperti fungsi pasar sebagai tempat promosi dari produk yang dihasil produsen. Itu saja tentang teori-teori filsafat ekonomi Ibnu Khaldun yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.